Dah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pram IT Education. Baiklah, saya akan menerangkan tentang pecahan senilai. Materi kali ini adalah pelajaran kelas 4, kelas 5, sama kelas 3 ada senilai. Cuma itu masih dasarnya. Memang dasarnya di kelas 3, terus lanjut di kelas 4. Perbedaannya dengan kelas 3 dan kelas 4 perlu diingat. Kelas 3 materinya biasa-biasa aja, itu dasarnya. Tapi kalau sudah di kelas 4 itu 180 derajat, sudah perbedaannya sangat jauh sekali. Nah, kalian di rumah banyaklah berlatih. Dalam artian berlatih itu kalian perlu banyak latihan ya. Belajar itu kalimat yang sering kita dengarkan. Nah, belajar itu kalian rubahlah dengan kalimat berlatih, karena dengan berlatih kalian pasti akan bisa. Tidak ada manusia ini tidak akan bisa, itu enggak ada, karena kalian cuma hanya perlu latihan saja. Baiklah, saya akan membahas tentang pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai? Ini saya sudah memberikan catatan. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda. Nah, maksudnya pecahan yang dituliskan dalam berbentuk berbeda itu kayak apa sih? Atau saya ibaratkan kalimatnya ini seperti ini. Potongannya berbeda tapi nilainya sama. Begitu aja. Meskipun potongannya berbeda tetapi nilainya sama. Maksudnya bagaimana? Nah, sini saya akan membuat seperti kayak terang bulan ini. Anggaplah ini terang bulan ya. Saya buat 3 terang bulan ini. Biasanya di materi itu, untuk mengetahui pecahan senilai, lihatlah yang awal seperti ini. Inilah yang awalnya. Awalnya misalkan di sini adalah setengah. Ini kan awal. Ini kan arsir. Saya buat arsir ya. Saya arsir. Awalnya ini setengah. Bagaimana supaya senilai di sini kalian samakan sudah? Kalau di sini ada setengah, ya semuanya harus setengah juga. Nah, ketiganya sama, harus setengah-setengah juga. Seperti itu. Oke. Sudah ya konsennya. Nah, pertanyaannya saya, senilai adalah potongannya jika potongannya ini 1, kalian semuanya dipotong 1, ketiganya ini. Kalau disebutkan 2 ya 2. Nah, pertanyaannya saya seperti ini. Konsen yang saya arsir yang seperti ini. Jika kalian terang bulan ini dipotong 1 di sini, ini kan dari setengah, kalian potong. Nah, caranya untuk melihat setengah, untuk melihat apa ya, posisi yang namanya senilai antara ini kan sudah dipotong ketiganya. Nah, sekarang ini saya potong 1. Tadi kan dipotong 1, ini maksudnya dipotong lagi. Ya, konsen yang diarsir berapa ini? Coba kalian konsen yang diarsir, yang di atas ini. Nah, ini. Yang arsirannya ada berapa? Ada 1, ada 2. Nah, untuk apa ya? Melihat gambar seperti ini, gambar senilai ini, kalian lihat arsirannya. Arsirannya itu kan ada 2. Kalian tulis itu yang diarsir itu adalah yang di atas, namanya pembilangnya. Nah, bagaimana untuk yang bawah? Yang bawah adalah potongannya. Perlu diingat, seperti kalau gambar-gambar seperti ini, kalian hitunglah kalau yang bawah ini, hitung keseluruhannya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang namanya senilai. Yang maksudnya senilai ini 2/4 nilainya sama dengan 1/2. Seperti itu. Meskipun potongannya berbeda, tetapi nilainya sama. Kenapa kok sama? Di awal dipotong setengah, awalnya kan sudah setengah, ini dipotong lagi, ini tidak ada perubahan.
karena arsirannya bentuknya setengah seperti itu. Oke. Nah, sekarang menuju ke berikutnya. Di sini dipotong 2 kali. Ini awalnya setengah. Saya akan membuat potongannya miring. 1, 2. Nah ini 1, 2. Kita hitung. Lihat konsen tadi yang saya tanyakan. 1 untuk yang dihasil, 2, 3. Berarti di sini adalah 3. Ya. Untuk ke bawah adalah jumlah totalnya. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah total potongannya. Inilah 3/6. Nah, bagaimana kalian kok bisa 3/6 ini sama dengan setengah ini? Nah, saya akan memberikan materi. Bentar lagi saya akan menghapus sisa-sisanya ini. Oh, mohon maaf, ini masih ada sisa. Bisa sama dengan setengah. Kalian coba lihat ini konsen ya. Pecahan senilai bisa dikalikan atau dibagi. Maksudnya bagaimana? Pecahan senilai ini bisa dikalikan atau dibagi. Dibaginya bagaimana? Jika dikali semuanya harus sama. Contohnya ini dikali. Nah, jika dikali, kalian mengalikan itu terserah. Apa 2/2, 3/3, 4/4, dan ST dan seterusnya. Sekarang dibagi. Lambangnya kali, lambangnya bagi. Nah, ini contoh. Bisa dibagi 2/2, bisa dibagi 3/3, bisa dibagi 4/4, DST dan seterusnya. Nah, maksudnya ini bagaimana pecahan senilai ini? Nah, perlu kalian ingat, pecahan senilai ini bisa dikalikan atau dibagi. Dikalikan 2/2 dengan pecahan yang sama 3/3, 4/4 yang mempunyai nilai 1. Tidak akan ada perubahan. Contohnya, jika dikali 1 semuanya tidak ada perubahan. Contohnya 1 kali 9. Nah, tetap nilainya 9. 1 kali 7. Nah, tetap nilainya 7. Seperti itu, tidak ada perubahan. Jadi, contohnya seperti ini. 3/6 apakah sama dengan 1/2? Coba sini ya. 3/6 apakah sama dengan nilainya 1/2? Caranya kalian bisa dibagi dengan apa tadi? Pecahan yang sama, 2/2. Oh, mohon maaf, 3/3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, sama kan? Nilainya setengah. Jadi 3/6 ini adalah sama nilainya dengan setengah. Bagaimana jika 2/4 sama? Contohnya gini. Ini ya, kalau kalian nggak percaya, ini saya buat setengah dulu. Bagaimana untuk menyamakan 2/4? Nah, kalian dikalikan dengan pecahan yang sama. Tadi dibagi, sekarang kali. Saya contoh. Di sini ada kali dengan pecahannya sama, 2/2. Tadi kan potongannya 2, kalian buat 2, atas 2, bawah 2. Kalian kalikan dah, bawah, atas. Yang bawah kali bawah, atas kali atas. 1 kali 2 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. Nah, sama kan?
Jadi 2/4 adalah senilai dengan setengah. Nah, ini sudah saya terangkan bagaimana tata cara untuk mengatasi senilai. Senilai itu bisa kalian bagi, bisa kalian kali dengan pecahan yang sama. Jika potongannya kalian dibuat dikalikan 2/2, hasilnya di sini nanti akan ketemu seperti itu. Dikalikan 3/3 atau 4 dan selanjutnya. Bisa dibagi itu adalah disederhanakan. Jadi untuk mengatasi gambar-gambar ini supaya senilai, kalian coba menggunakan rumus ini. Bisa dibagi, bisa dikali untuk di sini. Apakah senilai dengan gambar satu dengan yang lain? Nah, seperti itu. Itu aja dari saya. Semoga kalian paham dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pram IT Education.